Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Dan sebelumnya kita sudah membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tentang takut kepada syirik. Maksudnya adalah takut terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tentunya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif hantarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 108 tentang dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Dan perlu kita ketahui, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang dikatakan sempurna tauhid seseorang, maka dia harus mewujudkan dengan mendakwahkan tauhid kepada orang lain. Inilah hakikat syahadah la ilaha illallah. Karena pernyataan syahadah seseorang tidaklah sempurna sampai dia menyatakan dan menyebarkannya kepada orang lain. Apabila seseorang bersyahadah kepada Allah la ilaha illallah, namun tidak melaksanakan atau namun tidak mendakwahkannya dari apa yang dia syahadahkan, maka ini salah satu indikasi bahwa tauhidnya belum sempurna. Dan oleh karenanya, di antara indikasi tauhid seseorang itu sempurna, maka konsekuensinya dia harus mendakwahkan dari syahadah dia kepada orang lain. Dan oleh karenanya, di pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang berdakwah atau dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Maka disinilah bukti-bukti dan firman-firman Allah yang akan menjelaskan tentang indikasi kesempurnaan tauhid seseorang saat dia berdakwah atau mendakwahkan tauhid dan syahadah ini kepada orang lain. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang mulia ini, "Qul hadhihi," katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan agamaku. Ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang mengikutiku, ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata, ala basirah, ala ilmin. Wa subhanallah, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, wa ma ana minal musyrikin. Dan kemudian Nabi mengatakan, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik atau yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas di mana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita semua bahwa semua pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati tentunya berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada la ilaha illallah. Dan para ulama menyebutkan tentang kalimat ad'u ilallah, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa maksud dari berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah,
adalah mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian makna yang kedua, ini peringatan keras kepada kita semua untuk ikhlas dalam berdakwah. Karena barang siapa yang ingin berdakwah tauhid, berdakwah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka ia sangat membutuhkan nilai keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa semua pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati, dia berdakwah kepada tauhid, dia berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan inilah salah satu di antara firman Allah yang muallif menghantarkan kepada kita semua bahwa dakwah kepada tauhid, kepada syahadah la ilaha illallah, dia merupakan salah satu wujud indikasi kesempurnaan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini muallif menghantarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum atau penghuni atau penduduk negeri ahli al-kitab atau kaum ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, dan hendaklah wahai Mu'adz ibni Jabal, dakwah pertama kali yang kamu seru, yang engkau sampaikan kepada mereka, Nabi mengatakan syahadatu an la ilaha illallah, persaksian supaya mereka bersaksi, yaitu syahadah kepada Allah, yaitu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah ila an yuwahhidu, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati engkau dalam hal itu, fa'alimhu, maka sampaikan dan ajarkanlah kepada mereka, annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka fa'alimhum, maka beritahukan mereka, ajarilah kepada mereka dan sampaikanlah kepada mereka, annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khad min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat, tu'khad min aghniyaihim, yang diambil dari harta-harta orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir di tengah-tengah mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka taat dalam hal itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jauhilah dirimu dari harta-harta pilihan mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan jauhilah dan berhati-hatilah doa-doa orang-orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doa orang yang terzolimi tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan kepada kita semua bahwa dakwah kepada syahadah ilaha illallah, dia merupakan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, dan di antaranya Mu'adz ibni Jabal saat ingin menyampaikan dakwah di tengah-tengah kaum Yahudi, di tengah-tengah kaum ahli kitab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diajarkan, yang dipesankan, yang ingin disampaikan kepada Mu'adz untuk mereka, Nabi mengatakan syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa di antara wujud indikasi kesempurnaan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendakwahkan tauhid ini, mendakwahkan agama yang mulia ini kepada orang-orang lain. Dan inilah salah satu wujud di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan dan menjelaskan, dan inilah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain di sini muallif menerangkan dan menyampaikan kepada kita semua hadis fima akhrajahu Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Nabi Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kuserahkan bendera, maksudnya komando perang ini besok kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, serta dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemudian yaftahullahu ala yadayhi, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberi taufik kepadanya kemenangan melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna alailatahum ayyuhum yu'taha. Kemudian maka semalam suntuk orang-orang pun membicarakan tentang siapa di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyutaha. Kemudian di pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap orang berharap untuk diserahi bendera tersebut. Kemudian faqalah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali ibni Abi Thalib, di mana Ali ibni Abi Thalib? Faqila, kemudian dikatakan, huwa yashtaki ainaih, kedua matanya sakit. Artinya apa? Dikatakan bahwasanya Ali ibn Abi Thalib matanya sakit. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Kemudian fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Ya, seketika itu pula dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Allahu akbar. Fa'atahu ar-rayah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepadanya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi kepada Ali ibn Abi Thalib? Unfuth ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Kemudian sampaikanlah kepada mereka hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Kemudian Nabi melanjutkan, fa wallah li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah,
sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada salah satu di antara kalian melalui dirimu, maka benar-benar lebih baik hal itu bagimu daripada unta-unta merah. Yadukuna ay yakhudun. Ini menunjukkan sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Ini hadis menunjukkan bahawa berdakwah kepada syahadah la ilaha illallah ini bentuk dan wujud kesempurnaan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahawa anjuran kepada kita bahawa setelah kita memahami dan menelaah dan mempelajari dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka apa yang kita yakini dan kita ilmui dari syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mendakwahkan orang lain kepada tauhid, mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita dengar di atas dan dua hadis yang kita dengar di atas itu semua di antara bentuk dalil bukti bahwasanya itulah petunjuk Allah, itulah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semua pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya dia berdakwah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan orang lain untuk bertauhid kepada Allah, mengajak orang lain untuk berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya Mu'adz ibn Jabal, sebagaimana kisahnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma jami'an. Dan ini di antara hal yang harus kita fahami sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya hendaklah kita harus di atas ilmu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan ad'u ila Allah, mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, ini di atas hujjah yang nyata, ala ilmun. Dan ini menunjukkan wajib bersama kita untuk berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berilmu sebelum kita berucap dan berbuat. Di antaranya Allah mengatakan, fa'lam, ketahuilah, berilmulah anda, annahu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Dan ini adalah lafaz, ucapan, perkataan, kalimat la ilaha illallah, zikir. Kemudian wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah, bertaubatlah, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosamu. Dan ini menunjukkan perbuatan, ini menunjukkan wajibnya bagi kita berilmu sebelum kita berucap, berkata, dan kemudian kita berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan ini di antara hal yang harus kita fahami dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-hilm, lemah lembut. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, inna fika khaslatain, sesungguhnya ada padamu dua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhumullah, dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah, sesungguhnya ada pada dirimu dua sifat yang dua sifat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan al-hilmu wal ana. Apa itu? Dia adalah lemah lembut dan teliti. Ini penting bagi kita sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Setelah kita ilmu, kemudian al-hilm, lemah lembut. Dan ini penting bagi kita sahabatku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya para ulama mengajarkan kepada kita semua saat kita ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ana, sebagaimana hadis tersebut, yaitu teliti. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka kita diajarkan dalam syariat Islam, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti. Dan ini menunjukkan bahwa
Seseorang harus teliti dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara firman-firman Allah yang kita jelaskan di atas dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semua, dan di antara hikmah dalam berdakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berilmu, kemudian lemah lembut dan kemudian teliti. Ini menunjukkan satu hal yang harus kita fahami dan kita pelajari, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di kesempatan kali ini berbicara tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah mudah-mudahan memotivasi kita, dan inilah bentuk di antara wujud kita dalam mempelajari ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengajak orang lain untuk bertauhid kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa yang kita dengar dan kita dapatkan di kajian kali ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal saleh, pemberat amalan baik kebaikan kita nanti di yaumil mahsyar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.